Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwat? La'alakum bi khair. Taib. Insyaallah hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, salat witir. Salat witir. Pengertian salat witir. Salah satu salat sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam adalah salat witir. Witir berarti ganjil. Salat witir adalah salat yang dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi, salat witir ini adalah salah satu salat sunnah yang ditekankan dalam Islam yang jumlah rakaatnya itu ganjil. Seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu adalah pengertian salat witir. Hukum salat witir. Hukumnya apa? Hukum salat witir adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan seperti yang kita bahas tadi di pengertian salat witir. Jadi salat yang ditekankan dalam Islam untuk dikerjakan. Hampir ke tingkat wajib tapi belum ke wajib. Sebagaimana hadis-hadis yang menekankan pelaksanaannya, Rasulullah SAW bersabda, Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikanlah witir sebagai akhir salat kalian pada malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hukum salat witir apa? Sunnah muakkad. Ya, sunnah yang salat sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam. Seperti hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sudah bacakan, jadikanlah akhir salat kalian itu, jadikanlah witir sebagai akhir salat kalian pada malam hari. Jadi salat witir itu seperti salat penutup. Ya, dikerjakan yang dikerjakan sesudah Isya, waktunya sesudah Isya hingga menjelang subuh. C. Keutamaan salat witir. Jadi setiap amal-amal itu pasti ibadah. Setiap ibadah itu pasti ada keutamaannya. Nah, jadi salat witir ini apa keutamaannya? Salat witir mempunyai keistimewaan yang sangat besar, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bisolatin wa hiya khairul lakum min humrin na'ami wa hiyal witru faja'alaha lakum fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu salat witir. Dia mensyariatkan untuk kalian di antara salat Isya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, Ya ahlal Qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran, kerjakanlah salat. Kerjakan salat witir karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil dan menyukai witir. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Abu Daud. Jadi keutamaan salat witir itu di dalam hadis ini dibandingkan dengan unta merah. Unta merah pada zaman Rasulullah SAW itu sangat berharga sekali. Jadi unta itu, siapa yang memiliki unta itu dia tergolong orang-orang yang sangat kaya raya, karena unta merah ini sangat mahal, sangat yang memilikinya sangat dipuji-puji. Makanya di sini
dibandingkan sholat witir lebih baik daripada unta merah. Jadi bagaimana keutamaannya? Sangat besar sekali keutamaannya sholat witir. Iya. Dan hadis kedua, wahai orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran, kerjakan sholat witir karena sesungguhnya Allah itu ganjil menyukai witir. Langsung deh, waktu sholat witir. Sholat witir dapat dikerjakan pada waktu kapanpun di seluruh waktu malam, yakni setelah Isya hingga sebelum waktu subuh. Jadi yang seperti saya bilang tadi, waktu sholat witir itu setelah Isya sampai menjelang subuh. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla zadakum salatan wahiyal witru fasalluha fiha fima baina salatil isya'i ila salatil fajri. Ya, jadi berdasarkan hadis ini diketahui bahwa waktu sholat witir itu antara sholat isya dan sholat subuh seperti sholat tahajud. Tapi ini setelah sholat isya. Kalau sholat tahajud itu lebih baiknya di jam-jam sepertiga malam. Jadi sholat sunnah witir ini dikerjakan kapanpun, tapi pada waktu malam, yakni setelah sholat isya hingga sebelum waktu subuh. Lanjut, jumlah rakaat sholat witir. Sholat witir dikerjakan dalam rakaat ganjil. Berdasarkan jumlah rakaatnya, terdapat beberapa cara pengerjaannya, baik bersamaan dengan sholat tahajud ataupun tidak. Penjelasan sebagai berikut. Jadi, sholat witir ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat witir ini dia dikerjakan dalam rakaat ganjil. Seperti namanya juga witir itu kan, ganjil. Jadi, sholat witir dikerjakan dalam rakaat ganjil berdasarkan jumlah rakaatnya. Terdapat beberapa cara pengerjaannya. Jadi ketika orang mau sholat witir 1 rakaat bagaimana caranya, kalau mau 3 rakaat bagaimana, 5 rakaat bagaimana, dan seterusnya. Ya. Bagaimana tata caranya? Penjelasannya sebagai berikut. 1. 13 rakaat. Nah, jika seseorang mau sholat witir 13 rakaat, caranya seperti ini, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali. Yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali, dan witir 5 rakaat berturut-turut. Hal ini sebagaimana hadis Aisyah, dia bercerita Rasulullah SAW sholat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat dan beliau mengerjakan witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya, kecuali pada rakaat terakhir. Jadi di sini jika seorang ingin mengerjakan sholat witir sebanyak 13 rakaat, maka 2 rakaat sebanyak 4 kali, salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali, berarti berapa? Berarti 8 rakaat. Dan selanjutnya witir 5 rakaat berturut-turut. Seperti hadis Aisyah, dia bercerita Rasulullah SAW sholat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat dan beliau mengerjakannya witir 5 rakaat tanpa duduk pada kelimanya, kecuali pada rakaat terakhir. Jadi kecuali pada rakaat terakhir beliau duduk. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, 13 rakaat. Yakni di sini 13 rakaat ada 2 cara. Yang pertama yang tadi salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali dan witir 5 rakaat berturut-turut. Cara yang kedua 13 rakaat yakni dengan
salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Jadi dari hadis dari Ibnu Abbas melihat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir itu sebanyak 13 rakaat dengan cara salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Yang ketiga, 11 rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita mengambil salat witir 11 rakaat, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 5 kali. Jadi itu 5 kali berapa? 10. Dan ditambah 1 rakaat witir, jadi 11. Diriwayatkan dari Aisyah, dia bercerita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat pada malam hari 11 rakaat. Dan beliau mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Insyaallah ini paham ya. 4. 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9 witir. 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian mengerjakan rakaat yang ke-9 witir. Hal ini didasarkan hadis Aisyah yang menyebutkan Allah membangunkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendaknya pada suatu malam. Lalu beliau bersiwak dan berwudu. Kemudian beliau mengerjakan sholat 9 rakaat dengan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian beliau berzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam. Lalu mengerjakan rakaat yang ke-9. Setelah itu beliau duduk seraya berzikir, memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang kami juga mendengarnya. Jadi di sini 9 rakaat tanpa duduk itu di rakaat ke-8 beliau duduk tapi tidak salam, langsung bangun lagi, sholat dan salam di 9. Yang kelima, 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Dari Aisyah, ia bercerita ketika Nabi memasuki usia tua dan sudah semakin kurus, beliau mengerjakan sholat witir 7 rakaat. 7 rakaat tanpa duduk kecuali rakaat terakhir. Paham ya? Insyaallah. Yang keenam, 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir seperti 7 rakaat tadi. Dari Aisyah, ia berkata, sesungguhnya Nabi pernah mengerjakan witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada akhir rakaatnya. Hadis riwayat Abu Awanah. Yang ketujuh, 3 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir. Aisyah pernah bercerita Rasulullah SAW mengerjakan salat witir 3 rakaat langsung. Beliau tidak mengucapkan salam kecuali di rakaat terakhir. Ini biasa ya, kalau kita salat witir setelah salat tarawih 3 rakaat. Ini boleh 3 rakaat itu tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir seperti salat maghrib. Tapi di rakaat kedua tidak duduk. Tidak 3 rakaat dengan salam pada rakaat kedua. Kemudian ditutup dengan 1 salam rakaat witir pada rakaat terakhir. Nah, ini yang biasa kita kerjakan setelah sholat tarawih. 2 rakaat. Pertama 2 rakaat 1 salam, selanjutnya 1 rakaat 1 salam. Yang biasa kita lakukan ketika tarawih. Dari Abdullah bin Umar, dia bercerita Rasulullah pernah memisahkan antara yang genap 2 rakaat dan yang ganjil 1 rakaat dengan salam. Beliau memperdengarkan
memperdengarkannya kepada kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar. Ini yang seperti yang biasa kita lakukan setelah sholat tarawih. 2 rakaat pertama dan yang terakhir 1 rakaat 1 salam. Yang ke-9 1 rakaat. Minimal sholat witir itu 1 rakaat dengan 1 salam. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir tiba waktu subuh, kerjakanlah sholat witir 1 rakaat. Jadi ini jika seseorang waktu hampir mendekati sholat subuh, dia ingin sholat witir. Jadi kerjakanlah 1 rakaat agar jika kamu khawatir tiba waktu sholat subuh. Nah, jadi di sini ada 9 contoh. Yang pertama 13 rakaat dengan 2 cara. Cara yang pertama, salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali dan witir 5 rakaat berturut-turut. Cara yang kedua adalah salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Dan contoh rakaat yang kedua adalah 11 rakaat. Bagaimana 11 rakaat? Salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 5 kali dan ditambah 1 rakaat witir. Cara yang ketiga adalah contoh rakaat yang ketiga adalah 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Pada rakaat ke-8 duduk, setelah itu bangun lagi tapi tidak salam. Setelah itu bangun lagi di rakaat ke-9 baru salam. Selanjutnya 7 rakaat tanpa duduk. Jadi di rakaat ke-7 baru salam. 5 rakaat tanpa duduk. Di rakaat yang ke-5 baru salam. Selanjutnya 3 rakaat tanpa duduk. Di rakaat ke-3 baru salam. Yang 3 rakaat dengan salam pada rakaat kedua, kemudian ditutup dengan 1 salam witir pada rakaat yang terakhir. Seperti yang kita kerjakan setelah sholat tarawih. 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Yang terakhir 1 rakaat jika kamu khawatir tiba waktu subuh. Barakallahu fiik. Selanjutnya kunut dalam sholat witir. Kunut adalah doa yang dibacakan ketika seseorang melaksanakan sholat witir. Kunut dalam sholat witir itu disunahkan, bukan ibadah tambahan yang wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sholat witir dan terkadang beliau tidak membaca kunut. Hal ini menunjukkan tidak diwajibkannya kunut dalam sholat witir, sebab jika kunut itu wajib, niscaya beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi kunut itu apa? Kunut yang dibaca seseorang ketika melaksanakan sholat witir, bukan sholat subuh. Kunut dalam sholat witir itu sunnah. Kalau apabila wajib, maka Rasulullah tidak akan pernah meninggalkannya, karena para sahabat melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan suatu ibadah dan mereka mengikuti. Ya, itulah dinamakan dengan sunnah atau hadis. Jadi para sahabat itu melihat Rasulullah bagaimana cara ibadah, bagaimana jadi dari perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah itu masuk hadis. Iya. Jadi di sini kunut dalam sholat witir itu Rasulullah tidak rutin membacanya. Ada sesekali beliau tidak membacanya, beliau membacanya seperti itu. Kunut di dalam sholat witir dibaca pada rakaat terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca kunut sebelum ruku, tapi juga pernah membacanya setelah ruku. Kedua cara tersebut memang disyariatkan. Adapun yang lebih baik adalah kunut sebelum ruku, karena inilah yang sering beliau kerjakan.
Dari Ubay bin Ka'ab, dia bercerita Rasulullah SAW mengerjakan witir lalu membaca kunut sebelum ruku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan hadis ini adalah menguatkan pernyataan yang di atas. Lebih baik kunut sebelum ruku. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat pendek, setelah itu kunut. Setelah kunut baru ruku. Dari hadis Ubay bin Ka'ab, beliau bercerita, Ubay bin Ka'ab bercerita, Rasulullah mengerjakan witir lalu membaca kunut itu sebelum ruku. Dari Al-Qamah, dia bercerita Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi membaca kunut dalam salat witir sebelum ruku. Hadis riwayat Abi Syaibah. Di antara doa kunut yang disunahkan untuk dibaca ketika mengerjakan witir sebagai berikut. Jadi di sini ada doa kunut yang disunahkan untuk dibaca ketika mengerjakan witir sebagai berikut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang artinya ini adalah doa ya. Kunut itu adalah doa. Yang artinya, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Lindungilah aku dari penyakit dan apa yang tidak disukai, sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berikanlah apa-apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau menjatuhkan qada dan tidak ada yang dapat mengatur dirimu. Sesungguhnya sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, dan maha tinggi Engkau. Hadis riwayat Ahmad, Darimi, Hakim, dan Baihaqi. Jadi kalau antuna ingin salat witir dan ingin membaca kunut pada salat witir, maka doanya ini yang sudah baca tadi ya. Nah, jika ada pertanyaan langsung tanya ke saya. Jadi kunut ini dibaca ketika di rakaat terakhir. Lebih baik dibaca sebelum ruku. Jika ada yang belum pahami, sekali lagi tanyakan ya. Kesimpulan, langsung kita masuk ke kesimpulan. Salat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa? Sunnah yang ditekankan. Salat sunnah yang ditekankan, dianjurkan. 2. Salat witir memiliki keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim. Kenapa? Karena Allah menyukai witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, maka Allah menyukai ganjil. Maka Allah menyukai witir. Selanjutnya, salat witir dilakukan di malam hari, dimulai setelah salat Isya sampai salat subuh. Maksudnya sampai menjelang salat subuh, belum masuk salat subuh ya, belum masuk azan subuh. 4. Salat witir dilakukan minimal 1 rakaat. Jadi kalau antuna sudah tahu bagaimana keutamaan salat witir, jadi dikerjakan ya nak. Jadi salat witir itu
misalnya kalau mau setelah sholat isya atau sekalian sholat witir nggak apa-apa. Jadi setelah sholat isya, sholat witir, tidur. Jika kalian ingin sholat tarawih, misalnya antuna ingin sholat tahajud maksudnya. Misalnya kalian ingin sholat tahajud di sepertiga malam. Jadi setelah isya kalian tidur, yaitu bangun, misalnya jam 3 atau jam setengah 3 kalian bangun sholat tahajud, setelah itu sholat witir. Jadi lebih baik sholat witir itu adalah sholat penutup. Ya, sholat witir itu sholat penutup. Jadi kalau antuna ada niat untuk sholat tahajud, maka witirnya setelah tahajud. Mungkin cukup di sini. Insya Allah pelajaran hari ini kita cukupkan di sholat witir ya. Insya Allah semuanya sudah paham. Sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. 1, 3, 5, dan seterusnya. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Keutamaannya apa? Keutamaannya lebih baik daripada unta merah. Waktunya kapan? Waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Jumlah rakaatnya bagaimana caranya? Insya Allah baca lagi ya. Selanjutnya kunut dibaca di rakaat terakhir dengan doa yang di hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Darimi, Hakim, dan Baihaqi. Allahumma hdini biman hadait, seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.